warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video materi kuliah Sejarah Dunia Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun 1730 sampai 1830. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu revolusi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu contoh revolusi yang pernah terjadi di dunia, yaitu revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan revolusi yang paling besar yang pernah terjadi, yang berdampak luas bagi seluruh negara-negara yang ada di dunia. Nah, bagaimana proses terjadinya revolusi industri di Inggris? Mari kita simak video ini lebih lanjut. Pengertian revolusi industri. Revolusi industri bisa kita artikan sebuah gejala fenomena yang berkembang secara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan alat-alat teknologi yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan kehidupan mereka sehari-hari. Perubahan besar yang terjadi di Eropa yaitu mulai digunakannya tenaga mesin sebagai alat-alat produksi di pabrik untuk menggantikan tenaga manusia dengan menggunakan produksi dalam tekstil tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, revolusi industri adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di benua Eropa dengan memanfaatkan atau mulai digunakannya tenaga-tenaga mesin untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, apa yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri di Inggris? Pertama, latar belakangnya karena keamanan dalam negeri di Inggris pada abad ke-18 ini seluruhnya terjamin, baik dari segi ekonomi, keamanan, sosial. Masyarakat Inggris ini mengalami puncak kejayaan pada abad ke-18, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan menjalankan perekonomiannya dengan rasa yang tenang dan tanpa ada rasa takut dalam kehidupannya. Sehingga dari perasaan itulah masyarakat mulai mengalami puncak aktivitasnya. Yang kedua adalah karena mulai berkembangnya kegiatan wirausaha dan manufaktur di masyarakat Eropa. Jadi bisnis kewirausahaan dan manufaktur ini mengalami peningkatan terutama pada abad ke-18, di mana para pekerja tidak lagi bekerja di rumah-rumah, melainkan di tempat-tempat khusus yang disediakan oleh pengusaha sebagai tempat produksi. Jadi pada abad 18 ini mulai muncul tren perusahaan-perusahaan ini dibangun dalam suatu kawasan komplek di kawasan industri, sehingga para pekerja ini tidak lagi di rumah, tapi mereka mulai bekerja di kawasan manufaktur tersebut. Yang ketiga, karena Inggris memiliki kekayaan alam yang besar, terutama dalam bidang batu bara dan biji besi yang mulai dieksploitasi secara besar-besaran pada abad ke-18. Yang kedua, karena pemerintah Inggris mulai mendirikan The Royal for Improving Natural is Knowledge
atau lembaga penelitian yang mendalami mengenai pengelolaan sumber daya alam, dan mulai didorong juga untuk kegiatan eksploitasi alam terutama dalam bidang batu bara dan biji besi. Kemudian yang keempat adalah Inggris memiliki banyak daerah jajahan yang kaya akan sumber daya alam dan bahan mentah untuk diolah lebih lanjut. Beberapa daerah kemakmuran yang di Inggris yang ada di Afrika, kemudian di India, ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan bahan mentah berupa biji besi dan lain-lain yang bisa diolah untuk kegiatan industri mereka. Selain itu, bahan mentah yang melimpah di daerah koloni ini memerlukan percepatan produksi untuk mengolah dan dijadikan bahan yang siap dipasarkan. Jadi pada waktu itu kendala yang dialami adalah bahan mentahnya yang cukup banyak, tetapi kapasitas produksinya masih sama atau tetap, sehingga perlu modifikasi atau perubahan di mana bisa mempercepat pengolahan produksi sehingga bisa menghasilkan banyak barang. Yang kelima, adanya revolusi agraria yang terjadi di masyarakat Inggris. Ini yang menjadi revolusi, latar belakangi revolusi di negara tersebut. Revolusi agraria ini disebabkan adanya permintaan terhadap bulu domba dan perubahan fungsi tanah untuk menjadikan lahan peternakan menjadi lahan gandum menjadi lahan peternakan, sehingga ini menyebabkan beberapa komoditi mengalami penurunan. Yang keenam, mulai munculnya beberapa paham ekonomi liberal seperti yang dicetuskan oleh Adam Smith, kemudian Thomas Robert Malthus, David Ricardo, dan Johann Stuart Mill. Ini beberapa ekonom liberal yang mencetuskan beberapa paham ekonomi yang bisa merubah pemikiran masyarakat pada waktu itu. Paham ekonomi liberal ini sebagai reaksi dari paham ekonomi merkantilisme yang berfokus pada kegiatan ekonomi untuk kepentingan negara. Jadi pada waktu itu abad 18 ini muncul paham merkantilisme. Merkantilisme itu paham yang menganut perekonomian utama, itu yang utama adalah untuk kepentingan negara. Jadi segala aktivitas kepentingan ekonomi atau kegiatan ekonomi difokuskan untuk kemakmuran negara. Nah, sedangkan dalam paham liberalisme ini lebih menekankan pada memberikan peluang untuk berkembangnya industri atau sektor swasta, sedangkan pemerintah itu hanya berperan sebagai pengatur regulasi. Nah, mulai munculnya paham liberalisme inilah yang menjadi peluang dari perkembangannya industri-industri baru di Inggris. Nah, bagaimana proses terjadinya revolusi di Inggris? Revolusi ini terjadi karena ada beberapa keadaan atau peristiwa yang melatar belakangi atau yang menjadi pemicu dari revolusi industri. Yang pertama, karena adanya perdagangan dalam negeri maupun luar negeri di Inggris yang mengalami peningkatan. Yang kedua, karena pengaruh Renaissance memperbesar peran negara dan perdagangan di dalam masyarakat. Yang ketiga, karena kebijakan enclosure yang mengakibatkan urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Enclosure ini memperbanyak pusat-pusat industri yang ada di kota melalui manufaktur.
Nah, awal mula industri ini memang secara tahun belum jelas kapan dimulainya revolusi industri ini, tapi permulaan revolusi industri itu yang jelas ketika pengerjaan manual masyarakat pada umumnya digantikan oleh peralatan-peralatan yang lebih canggih, terutama pada tahun 1733 di mana permintaan katun untuk bahan pakaian itu mengalami peningkatan, namun produksi katun ini rendah sehingga mendorong ilmuwan pada waktu itu namanya adalah John Kay membuat alat pemintal untuk katun. Nah, dimulai dari inilah mulai muncul banyak penemuan-penemuan yang dapat membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan ringan. Nah, jika kita bisa melihat revolusi industri ini mengalami perkembangan, ada revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan sekarang adalah revolusi industri 4.0. Nah, secara timeline revolusi industri pertama ini diawali dari penemuan mesin jahit, mesin pintal dulu. Kemudian mulai berkembanglah menjadi mesin pemintal yang menggunakan tenaga uap. Dari pemintal tenaga uap inilah muncul ide dari James Watt untuk menciptakan mesin yang menggunakan mekanisme dari uap air. Nah, penemuan James Watt inilah yang menjadi pemicu bertambah pesatnya revolusi industri, di mana kemudian nanti mulai berkembang juga mesin penenun yang bertenaga uap, kemudian merambah ke sektor transportasi di mana ditemukan lokomotif bertenaga uap dan beberapa kendaraan maupun kapal yang bisa digunakan atau menggunakan mesin uap, tenaga uap. Kemudian selanjutnya berkembang ke revolusi tahap kedua, di mana mulai menggunakan mekanika, seperti penemuan Alessandro Volta yang mulai menemukan listrik. Kemudian disempurnakan kembali oleh Michael Faraday dengan membuat aliran listrik yang membuat kota-kota mulai teraliri listrik. Nah, listrik kemudian dipergunakan untuk menyalakan lampu, hasil penemuan dari Thomas Alva Edison. Selain listrik juga mulai berkembang juga ke telekomunikasi pada tahun 1832, di mana ditemukan telegram sebagai alat komunikasi pertama. Jadi seperti kayak sinyal yang ada kodenya, kode Morse. Kemudian disempurnakan kembali oleh Alexander Graham Bell dalam bentuk suara. Jadi mulai menemukan bagaimana menjadikan sinyal tadi menjadi suatu gelombang suara. Penemuan itu ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, apa perbedaan dari revolusi industri pertama dan tahap kedua? Pertama adalah pada tahap kedua ini baja mulai menggantikan besi sebagai bahan industri pokok, karena baja ini strukturnya lebih ringan dan lebih kokoh daripada besi yang cenderung berat. Kemudian penggantian batu arang menjadi gas dan minyak bumi, dan mulai juga digunakan listrik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan mesin otomatis, jadi seperti mekanika. Kemudian mulai muncul spesifikasi buruh. Jadi buruh itu mulai ada bagian-bagiannya, bagian mesin, bagian perawatan, bagian controlling, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah perubahan pada transportasi dan komunikasi. Jadi
mulai transportasi mulai berkembang, kereta api uap, mesin mobil kendaraan uap, kemudian kapal uap, jadi mulai berkembang. Selain itu juga mulai berkembang komunikasi, alat-alat komunikasi seperti telepon, telegraf, dan lain-lain. Yang ke-7 adalah pertumbuhan bentuk baru organisasi kapitalisme. Jadi mulai muncul paham kapitalisme dalam negara-negara barat. Yang ke-8 adalah meluasnya industri ke beberapa daerah di Eropa maupun di Asia. Nah, apa dampak revolusi industri dari Inggris tersebut? Dampak yang bisa kita rasakan misalnya dalam bidang ekonomi, itu mulai lahirnya industri-industri besar yang mempercepat kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi misalnya maunya bisa satu hari banyak bisa membuat 10 potong pakaian. Karena ada industri besar menggunakan mesin bisa menghasilkan 1000 potong pakaian. Jadi produksinya jauh lebih cepat. Kemudian mulai berkembangnya kapitalisme dan meningkatnya pemasukan para pemilik modal dengan turunnya biaya produksi dan meningkatkan produksi. Jelas jika penggunaan mesin ini dipergunakan, otomatis biaya produksi bisa jauh ditekan karena tidak harus menggunakan biaya orang atau membiayai buruh. Kemudian biaya produksi menurun sehingga barang bisa dijual agak murah dan dalam jumlah yang lebih besar. Tapi di sisi negatifnya banyak industri kecil yang gulung tikar karena kalah dari tingkat biaya produksi, karena semakin banyak produksi yang dihasilkan maka biaya produksinya semakin bisa ditekan. Kemudian di bidang sosial ini mulai muncul arus urbanisasi dari desa ke kota, karena di perkotaan mulai muncul banyak pabrik-pabrik sehingga masyarakat desa mulai berbondong-bondong pindah ke kota untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga di industri-industri. Kemudian mulai muncul kesenjangan antara pemilik modal dan para pekerja akibat pemakaian mesin di dalam industri mengurangi berbagai jumlah tenaga kerja yang ada. Kemudian mulai juga lahir kelas buruh akibat kesenjangan sosial yang terjadi antara pemilik kapital dengan buruh. Jadi mulai ada buruh ahli, buruh biasa, itu mulai ada dikotomi antara kelas buruh tersebut. Kemudian sisi negatifnya juga mulai muncul revolusi sosial akibat kesenjangan tersebut. Di bidang politik mulai muncul paham sosialisme akibat kesenjangan sosial yang tercipta antara kelas pemilik modal dengan para buruh. Yang kedua adalah timbulnya imperialisme modern akibat peningkatan barang dan pasar barang serta investasi modal. Jadi mulai muncul paham imperialisme yang modern di mana lebih menekankan pada penguasaan sektor-sektor ekonomi. Yang ketiga adalah munculnya industri di berbagai daerah di koloni. Munculnya revolusi industri ini mendorong beberapa industri mulai tumbuh di Indonesia seperti pabrik gula, kemudian pabrik kereta api yang ada di Indonesia. Mulai muncul beberapa pabrik atau industri di negara-negara koloni. Yang keempat adalah monetarisasi di daerah-daerah koloni. Jadi perkembangan mata uang moneter itu mulai berkembang ke seluruh wilayah koloni sejak masa pendudukan Inggris. Pada mulanya ya mereka kebanyakan
menggunakan sistem barter ataupun menggunakan mata uang mereka sendiri. Nah, bagaimana dampak revolusi industri bagi masyarakat Indonesia? Pertama, bagi masyarakat Indonesia ini, revolusi industri telah membawa beberapa teknologi yang berbasis mesin di Indonesia, seperti pabrik tebu, itu mulai bermunculan di beberapa tempat yang menggunakan mesin-mesin yang bisa diolah di Indonesia, pabrik tekstil. Kemudian paham liberalisme ini juga mulai masuk di Indonesia. Ada Undang-Undang Agraris Wet pada tahun 1870 yang menjadi awal masuknya paham liberalisme di Indonesia. Yang ketiga adalah mulai berdatangan industri, kemudian transportasi mesin dan alat-alat komunikasi. Industri bisa kita lihat tadi pabrik tebu, pabrik gula, kemudian beberapa mesin transportasi mesin seperti kereta api ini juga mulai muncul di wilayah Indonesia. Di sisi negatifnya ada monopoli perdagangan dan hasil perkebunan, kemudian ada eksploitasi SDA melalui Undang-Undang Agraris Wet dan Kulturstase. Di sisi positifnya juga ada politik etis yang mulai masuk di masuknya pendidikan barat di Indonesia. Eksploitasi tambang seperti eksploitasi di Bojonegoro itu sebenarnya merupakan bekas sumur tambang yang ada pada masa penjajahan Belanda terlebih dahulu. Kemudian kemiskinan penduduk Nusantara. Demikian video materi kuliah hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.